Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal coba membedah sesuatu yang lagi panas banget nih di pasar saham kita, yaitu sektor nikel. Kita akan coba bongkar sama-sama ya, layaknya seorang investor yang benar-benar teliti. Iya kan, saham-saham nikel ini lagi naik daun banget. Tapi pertanyaannya, di antara sekian banyak pilihan, gimana caranya kita milih juaranya? Milih saham itu kan bukan cuma soal ikut-ikutan tren, betul? Nah, sebelum kita jauh-jauh, kita kenalan dulu deh sama pemain-pemain utamanya. Siapa aja sih yang lagi sering disebut-sebut di sektor ini? Pasti udah sering dengar kan nama-nama ini? ANTM, INCO, sama NCKL. Ya, bisa dibilang ini jagoan-jagoannya sektor nikel lah. Biasanya kalau harga nikel global lagi bagus, mereka ini ikut terbang. Tapi pertanyaannya, apakah semuanya sama bagus? Nah, itu yang perlu kita dalami. Oke, sekarang kita lihat datanya. Coba perhatikan baik-baik. NCKL, misalnya, return on equity-nya paling tinggi. Artinya apa? Dia paling jago nih mengubah modal dari investor jadi keuntungan. Tapi, coba lirik PIR-nya INCO, paling rendah. Ini bisa jadi sinyal kalau harganya ya relatif lebih murah dibanding yang lain. Nah, setiap angka ini punya cerita sendiri, dan tugas kita sebagai investor adalah membaca cerita di baliknya. Ngomong-ngomong soal ROE, ini metrik yang penting banget loh. Anggap aja ini rapor efisiensi perusahaan. Jadi kalau Anda invest Rp100, ROE ini ngasih tahu berapa rupiah keuntungan yang bisa mereka ciptakan dari uang Anda itu. Simple kan? Jelas makin tinggi, makin bagus. Nah, tapi kan investasi itu nggak cuma soal saham-saham besar yang udah jelas. Kadang-kadang kita nemu yang aneh. Perusahaan yang kalau dilihat sekilas datanya itu bikin kita garuk-garuk kepala. Kayak ada yang nggak sinkron. Yuk kita bedah satu kasus yang menarik ini. Oke, ini dia bintang utamanya. PT Abadi Nusantara Hijau Investama, atau kode sahamnya PEK. Dan saya jamin, cerita di balik emiten yang satu ini benar-benar luar biasa. Pertama, coba lihat ini. Pertumbuhan pendapatannya plus 296% year on year, hampir 300%. Ini angka yang luar biasa banget buat perusahaan manapun. Dan kalau Anda pikir tadi itu udah gila, siap-siap. Laba bersihnya meroket lebih dari 3.000%. 3.000. Ini bukan cuma tumbuh lagi, ini namanya meledak. Tapi disinilah ceritanya jadi aneh. Ketika labanya meledak, harga sahamnya malah sebaliknya. Anjlok lebih dari 91% dalam setahun. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya? Perusahaan yang labanya super tinggi begini, malah sahamnya dibuang sama pasar. Nah, ini dia teka-tekinya. Inilah gunanya jadi investor yang cerdas. Kita nggak bisa cuma lihat permukaan kan? Kita harus gali lebih dalam lagi. Oke, sekarang mari kita cari tahu. Apa sih cerita sebenarnya di balik angka-angka yang gila-gilaan ini dan harga saham yang anomali itu? Dan ini dia jawabannya. Mereka melakukan transformasi total. Bayangin aja, perusahaan yang tadinya bisnis kemasan, tiba-tiba dalam waktu kurang dari setahun, banting setir 180 derajat jadi perusahaan tambang dan perdagangan nikel. Beda banget kan? Dan ini bukan sekedar ganti nama ya, transformasi ini serius banget. Mereka dapat suntikan dana masif 3,26 triliun. Dan yang lebih penting, mereka didukung oleh raksasa material baterai global, CNGR. Ini sinyal yang jelas banget, mereka mau jadi pemain serius di ekosistem baterai global. Oke, ceritanya kelihatan menjanjikan banget ya. Tapi ingat, dalam investasi itu selalu ada dua sisi. Kita udah lihat potensi rewardnya yang luar biasa. Sekarang saatnya kita balik koinnya. Kita harus bedah sisi risikonya dengan sama telitinya. Dan ini penting, risiko yang akan kita bahas ini bukan gosip atau analisis ngawur. Ini datang langsung dari mulut perusahaan sendiri, tertulis jelas di dokumen resmi mereka. Ini teman-teman adalah red flag atau bendera merah yang nggak boleh kita abaikan. Risiko nomor 1, dan ini besar sekali, ketergantungan pasokan. Bayangkan, seluruh operasional mereka itu bergantung pada satu pemasok, dan kontraknya itu akan berakhir di akhir tahun 2025. Kalau amit-amit kontrak itu nggak diperpanjang, ya udah, mesin bisnisnya bisa langsung mati. Risiko kedua, nggak kalah gawat. Kalau tadi pasokan, sekarang penjualan. 100% penjualan mereka itu cuma ke satu pelanggan. Satu! Dan yang lebih menarik, pelanggan ini adalah perusahaan yang terafiliasi. Ini resiko yang terkonsentrasi banget. Ditambah lagi, kontraknya juga ada tanggal kedaluarsanya. Jadi, selain dua bom waktu tadi, pemasok tunggal dan pembeli tunggal, masih ada lagi resiko lainnya. Ya, namanya juga komoditas. Harga nikel itu kan naik turunnya gila-gilaan. Terus,
Ada juga risiko dilusi saham yang besar banget, bisa sampai 95%, yang bisa mengerus kepemilikan kita. Wah, ini daftar risiko yang panjang dan harus benar-benar kita pertimbangkan. Oke, setelah kita bedah sisi baik dan sisi buruknya, kita sampai di ujung, momen pengambilan keputusan. Jadi, sebagai investor, apa yang harus kita lakukan dengan semua informasi ini? Ini dia rangkumannya. Kalau kita taruh bersebelahan, di sisi kanan kita punya bull case, ada pertumbuhan laba yang gila-gilaan, ada perubahan bisnis ke sektor nikel yang seksi, dan ada dukungan dari pemain global. Prospeknya cerah banget. Tapi di sisi kiri, bear case-nya juga sama kuat. Bisnisnya ini sangat rapuh, bergantung cuma sama satu pemasok dan satu pembeli yang kontraknya bisa habis. Sangat-sangat beresiko. Nah, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda, para investor, apakah PECK ini sebuah permata terpendam yang bisa jadi raksasa nikel di masa depan? Atau ini cuma sebuah pertaruhan dengan risiko yang terlalu besar untuk diambil? Keputusan seperti biasa ada di tangan Anda. Terima kasih sudah menyimak analisis mendalam ini.